Oke, saya mulai ya. Halo, selamat siang. Siang. Kami mahasiswa dari Stikes Marani, Prodi Professionals. Di sini kami akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan tentang preeklamsi pada ibu hamil. Sebelumnya perkenalkan saya Dean Dweck sebagai moderator dalam penyuluhan ini, dan ada teman saya Hagar Pina. Yang berikutnya ada Kak Windy sebagai pemateri yang bersama responden yang menyampaikan materi, dan juga ada Nora Lida. Berikut kami akan mempresentasikan materi kami kepada pemateri. Disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya, tentang preeklamsi itu bagaimana gitu ya. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan preeklamsi itu sama dengan kayak gangguan pada kehamilan seperti tekanan darahnya tinggi ya. Tinggi itu bisa sampai lebih dari kurang lebih itu bisa sampai mencapai 140/90 mmHg, dan biasanya disertai dengan edema. Edema itu kayak bengkak gitu loh Bu di tubuhnya gitu. Terus bisa juga proteinuria. Kemudian untuk klasifikasi atau jenisnya Bu, itu ada preeklamsi ringan sama berat. Nah, dikatakan ringan itu apabila tekanan darahnya itu 140/90 atau lebih dengan posisi pengukuran tekanan darah pada ibu baik saat duduk maupun terlentang. Dengan kadar proteinnya itu 0,3 gram per LT. Dan disertai edema pada ekstremitas. Ekstremitas itu pergerakan bawah gini ya, pergerakan bawah. Dan disertai kenaikan berat badan, kurang lebih itu biasa 1 kg per minggunya kalau ringan ya. Kalau preeklamsi berat itu kondisinya itu di mana terjadi peningkatan tekanan darahnya itu bisa sampai 160 sampai per 110 mmHg, bahkan bisa lebih. Dan protein urianya bisa lebih tinggi lagi, yaitu 5 gram per LT. Dan adanya bengkak juga, dan pada paru-parunya juga terjadi sianosis. Dan ada gangguan cerebral Bu, jadi bisa pusing, bisa nyeri kepala yang hebat gitu kalau pada preeklamsi berat. Nah, untuk penyebabnya, penyebab utamanya itu sampai sekarang belum diketahui, tapi ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa preeklamsia itu terjadi pada primigravida atau kehamilan postmatur atau postterm, serta kehamilan ganda. Dan berdasarkan teori tersebut, saya jelaskan sedikit aja ya, itu seperti teori genetik, teori imunologis, dan teori prostasiklin dan tromboksan. Tapi menurut Marianti 2017 itu menjelaskan bahwa kehamilan ganda serta riwayat preeklamsia itu ada beberapa faktor lainnya juga yang bisa meningkatkan resiko preeklamsia, seperti malnutrisi berat, riwayat penyakit seperti ada riwayat penyakit kencing manis gitu Bu, atau diabetes mellitus kalau nama ilmiahnya, atau penyakit ginjal juga bisa jadi. Jarak kehamilan yang cukup jauh dari kehamilan pertama itu juga bisa jadi Bu. Misalkan juga usia ibunya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Terus obesitas itu kelebihan berat badan. Atau riwayat keluarganya yang dengan preeklamsi. Misalkan dari keluarga itu ada riwayat pernah terjadi gangguan. Ini juga, maksudnya penyakit preeklamsi juga bisa terjadi. Untuk manifestasi klinisnya, atau tanda dan gejala ya Bu, bisa dikatakan tanda gejalanya itu, yang pertama tekanan darahnya kurang-kurangnya 160 mmHg. Pada kali kedua pemeriksaan berjarak 15 menit. Kemudian ada trombositopenia. Trombositnya itu
kurang lebih 100.000 mikroliter. Kemudian ditandai juga dengan adanya nyeri di daerah epigastrik atau regio kanan atas abdomen. Abdomen itu bagian perut ya, Bu ya. Atau bisa terjadi edema paru. Jadi ada bengkak nanti Bu pada paru-parunya, itu bisa jadi juga. Kemudian didapatkan gejala neurologis seperti pusing atau nyeri kepala yang berat gitu Bu. Nah, kemudian untuk selanjutnya langsung saja ke penata laksanaannya atau pathway dulu ya. Pathway aja dulu. Jadi pada preeklamsi ini Bu, itu terjadi spasme pembuluh darah disertai dengan retensi air dan garam. Pada biopsi ginjal ditemukan spasme hebat arteriola, glomerulus pada beberapa kasus juga. Lumen lumennya ini, aretriolanya sedemikian sempitnya sehingga nyata dilalui oleh satu sel darah merah. Jadi jika semua arteriola di dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan darah akan naik. Sebagai usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigen jaringan dapat dicukupi. Kemudian kan terjadi vasokontriksi yang merupakan dasar patogenesis preeklamsia yang dapat menimbulkan peningkatan total perifer resisten dan menimbulkan hipertensi. Kemudian adanya vasokontriksi juga akan menimbulkan hipoksia pada endotel setepat, sehingga terjadi kerusakan endotel, kebocoran arteriola disertai perdarahan mikro tempat endotel. Dan pada preeklamsia serum antioksidan kadarnya semuanya menurun dan plasenta menjadi sumber terjadinya peroksidase lemak. Kemudian untuk komplikasinya kalau bagi ibu ya Bu ya, di sini bisa terjadi kejang dan bisa terjadi penyakit kardiovaskuler juga. Kardiovaskuler itu maksudnya penyakit jantung ya Bu ya. Bisa terjadi kegagalan organ juga. Seperti paru-paru atau ginjal dan hati juga bisa terjadi seperti itu. Terus bisa gangguan pembekuan darah juga. Bisa terjadi stroke juga. Dan kalau bagi janin, komplikasinya itu bisa terjadi prematuritas, kelahiran prematur, dan bisa juga terjadi kematian janin, dan terhambatnya pertumbuhan janin. Baik, saya rasa itu saja ya untuk pemeriksaan penunjang dan penata laksanaannya juga sepertinya di skip aja. Bagaimana untuk materi yang sudah saya paparkan, apakah ada pertanyaan baik dari Ibu maupun dari Ibu Nur Halida yang di sana? Baik, terima kasih buat Kak Wendy yang sudah mempresentasikan materi tentang preeklamsi. Baik, mungkin dari peserta ada yang mau menanyakan tentang preeklamsi. Apakah sudah jelas Bu tadi materinya? Sudah. Kalau untuk Mbak Nur Halida, apakah udah jelas tadi juga? Atau ada yang mau menambahkan? Bagaimana Kakak? Saya mau tanya, Mbak. Iya, gimana? Kenapa Ibu dengan preeklamsia ini tidak bisa dilakukan operasi? Maksudnya kenapa harus operasi? Gitu? Kenapa harus operasi? Kenapa tidak bisa melahirkan dengan normal? Gitu?
Dari Nurhalida menanyakan buat pemateri Kawindi, untuk penderita preeklamsi apakah ada alternatif lain selain SC atau dioperasi begitu ya? Apakah tidak Baik, secara normal? baik, bisa saya jawab sekarang? Jadi begini, untuk sebenarnya meskipun normal tetap bisa, tapi melihat kondisi dulu. Jadi dia masuk klasifikasi preeklamsia ringan atau berat. Jadi tergantung kondisi juga. Kalau misalkan dia udah masuk preeklamsi berat, itu mau nggak mau memang harus tetap SC atau harus operasi. Karena apa? Ini sangat beresiko karena ini bisa menyebabkan kematian bagi ibunya sendiri maupun pada janin. Karena saat mengejan, misalkan ibunya mengejan, misalkan tekanan di darahnya itu tinggi, semakin naik, itu nanti bisa terjadi pingsan atau tidak sadar, bahkan bisa resikonya bisa meninggal. Dan untuk bayinya sendiri itu ketika tensi tinggi, pasokan oksigen ke janin itu berkurang, itu nanti bisa jadi kan kekurangan oksigen ya, bisa jadi kematian janin dari situ. Begitu Mbak Nurhalida, bagaimana? Apakah bisa diterima? Iya, Mbak. Bisa. Bagaimana Mbak Nur? Sudah. Oke. Baik, sudah. Saya Baik, kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nur atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup ini pertanyaan lagi. Jadi untuk pemateri kali ini tentang preeklamsi, untuk kesimpulannya, jadi preeklamsi sendiri adalah kondisi peningkatan tekanan darah di atas 130/90. Jadi dikatakan preeklamsi ketika tekanan darah melebihi dari pembatasan itu. Dan ketika seorang ibu mengalami preeklamsi terus-menerus dibagi menjadi 2 kategori, ada ringan sama berat. Nah, ketika berat akan menjadi risiko pembunuhan janin dalam kondisi pada ibu hamil. Dan juga untuk pertanyaan tadi dari Mbak Nur, tidak disarankan untuk penderita preeklamsi sendiri, disarankan untuk harus SC atau operasi karena akan memberikan risiko tinggi buat ibu dan janin. Mungkin itu saja kesimpulan dari pemateri hari ini. Saya rasa cukup. Saya akhiri penyuluhan promosi kesehatan di hari ini. Shalom, selamat siang, sekian dan terima kasih. Siang. Oke.